Selamat pagi adik-adik kelas 7. Jumpa lagi kita dalam pembahasan soal-soal penilaian harian kelas 7 kemarin. Pembahasan soal PH kelas 7 ini Bapak lakukan untuk nanti adik-adik yang tidak tuntas. Jadi nanti tolong dipelajari lagi ya. Di sini soalnya sudah saya tampilkan, tolong diperhatikan dulu soal PH yang kemarin. Soalnya itu ada 10 pilihan ganda. Kalau boleh menjawabnya jangan asal dijawab ya, dianalisa dulu. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu konsep besaran pokok. Perhatikan tabel berikut. Menurut kalian, besaran pokok yang ada dalam tabel sudah memiliki satuan SI, sistem internasional, dengan benar atau tidak? Nah, kalau kita analisa berarti kita harus hafalkan dia besaran pokoknya, satuan SI-nya, dan notasinya ya. Nah, maka jawaban yang mungkin adalah kita lihat di situ panjang itu satuan SI-nya benar ya. Ini meter. Massa, nah ini massa salah. Harusnya satuan SI-nya kilogram. Ya kan? Kilogram, ini salah, berarti ini waktu sekon benar. Suhu ini salah, suhu satuan SI nya Kelvin, berarti nanti ini salah simbolnya, harusnya K. Terus arus listrik volt salah ya, hati-hati, arus listrik itu atuannya ampere ya. Terus simbolnya bukan volt tapi A. Intensitas cahaya kandela benar, CD. Jumlah zat itu bukan molekul tapi mole. Simbolnya mol. Berarti yang salah itu adalah berarti tidak benar ya, tidak semua jawabannya karena satuan SI massa masih salah. Benar, tapi yang paling benar yang kita lihat, jawaban yang paling benar itu adalah yang D, karena satuan SI massa salah kan tadi ini. Terus suhu salah. Terus arus listrik juga salah, harusnya ampere, dan jumlah zat harusnya mol ya. Berarti pilihan yang benar itu adalah pilihan yang benar itu adalah pilihan D. Jadi ini ya. Jadi D jawabannya. Seperti itu yang nomor 1. Nomor 2 ini membaca mikrometer skop. Ini sudah pernah saya kasih contohnya. Nah ini kan ini skala utama SU, skala utama SU. Yang ini skala nonius SN. Berarti dari sini patokannya garis yang ini. Nah itu ini 0, ini dalam mili ya, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili. Yang ini 0,5, ini 1,5, 2,5 sampai nanti 6,5. Berarti baris ke 6,5 itu masih kelihatan ya. Berarti skala utamanya 6,5 mili. Nah, itu dia. Terus skala noniusnya ini, kita lihat garis ini yang mendatar. Kita hubungkan dengan skala nonius di sini. Ini garis keberapa ini? Berarti ini 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 44 ya. Berarti skala noniusnya, SN-nya baris ke-44 kali ketelitiannya kan kemarin 0,01 mm. Berarti hasilnya ini 0,44 ya mili. Sehingga kalau kita jumlah dia, maka hasil bacanya 6,5 tambah 0,44 berarti hasilnya berapa? 6,94 mili. Jadi 6,94 mili. Maka kita lihat di sini, berarti pilihan yang tepat itu adalah pilihan D. Oke, seperti itu 6,94 mili. Seperti itu nomor 2. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini jangka sorong.
Jangka sorong itu yang atas ini skala utama SU, yang bawah itu skala nonius SN. Berarti skala utamanya berapa? Coba kita lihat. Ini kan dalam senti nih ya, 3 senti, ini 4 senti. Berarti ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Jadi patokannya yang ini angka 0 pada skala nonius itu dia ternyata 3,7 cm. Nah, ada lebihnya ya. Ini lebihnya nanti itu kita lihat di skala nonius. Berarti 3,7 cm. Kalau ke mili berarti kali 10, 37 mili ya. Nah, itu. Terus skala noniusnya. Skala nonius kita lihat garis-garis di skala nonius dan skala utama yang tepat lurus ini ya. Baris keberapa ini? Berarti 5, 6 ya. Ini ke 6 ya. Berarti 6 kali ketelitiannya berarti 0,01 mm ya. Salah. 0, ini bukan 0,01 ketelitiannya ya. Tapi itu 0,1 mili ya. Berarti 0,1 mili. Jadi kalau dia jangka sorong 0,1, kalau dia mikrometer 0,01 ya. Berarti ini 0,6 mm. Nah, kita jumlah, maka hasilnya 37,6 mili. Kalau kita lihat di sini ada enggak 37? Enggak ada ya. Berarti kita buat dalam senti ini dibagi 10, berarti 3,76 cm. Berarti jawabannya adalah C, 3,76 cm. Bukan, kalau tadi ada 37,6 mili, berarti ada dua jawaban yang benar. Tapi sini 3,76 cm. Jadi harus hati-hati ya, dirubah lagi dia. Seperti itu yang nomor 3. Kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 ini membaca grafik ya. Ini grafik kecepatan, kelajuan, kilometer per jam. Ini waktu dalam satuan menit. Jadi perhatikan grafik, menurut kalian bagaimana nilai kelajuan di menit ke 60 ini. Sampai 90, terus dari 90 ke 120. Kalau di menit 60, maka di sini dia kita lihat permukaan. Berarti kelajuannya 40 dia sini. Terus nanti grafiknya nurun, berarti kelajuannya turun sampai di waktu 90 menit, ya ini kelajuannya 0. Kita lihat ke sini. 0 ya. Terus di menit 90 sampai 120 berarti garisnya mendatar, berarti kelajuannya nggak naik, dia mendatar. Di menit ke 120 juga ini kelajuannya 0. Berarti kelajuannya tetap ya. Kalau di sini tetap, di sini, kalau di sini dia kelajuannya menurun ya, atau bertambah kecil, menurun. Berarti pilihannya dari detik 0 sampai 90 berarti kelajuannya menurun. Ini tetap, berarti menurun, tetap, menurun, tetap, berarti pilihannya B. Seperti itu jawaban nomor 4, menurun dan tetap. Kita lihat pembahasan yang nomor 4. Nomor 4 udah, nomor 5. Nomor 5, besaran pokok dari massa jenis. Massa jenis itu bukan besaran pokok, besaran turunan ini, turunan. Berarti besaran turunan itu gabungan dari besaran pokok. Nah, bisa kita lihat dari satuannya, ini ada kilogram. Kilogram itu satuan dari massa. Massa itu termasuk besaran pokok. Meter ini satuan dari panjang, meter pangkat 3 ya. Berarti ini besaran pokok juga. Berarti besaran pokoknya ada massa, ada panjang. Berarti massa dan panjang jawabannya, atau terbalik nggak apa-apa, panjang dan massa. Berarti jawabannya C. Seperti itu yang nomor 5. Kita lanjut nomor 6.
Nomor 6, sebuah bak berisi 0,5 meter kubik. Katakan itu volume pertama 0,5 meter kubik. Jika air tersebut dipindahkan ke bak lain yang lebih besar dengan ember yang volumenya 20 liter, berarti volume kedua 20 liter. 20 liter ya. Berapa ember air yang dibutuhkan agar air dalam bak tersebut habis? Berarti ini harus kita samakan satuannya. Berarti 1 meter kubik 1000 liter ya. Jadi harus diingat ya, 1 meter kubik itu 1000 liter. Berarti nanti kalau 0,5 meter kubik berapa liter? Berarti 0,5 dikali 1000, berarti 500 liter ya. Berarti berapa banyak ember yang dibutuhkan? Kita anggap banyak ember itu N. Berarti N berarti P1 bagi P2 ya. Berarti P1 nya 500. Udah sama satuannya, liter dengan liter, dibagi 20, coret nolnya. 50 bagi 2 berarti jumlah embernya N itu 25 ember ya. 50 bagi 2 25 ember. Berarti jawabannya D. Seperti itu yang nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 juga hampir mirip soalnya. Seorang donor darah hanya mampu mendonorkan darahnya sebanyak 400 cc. Cc itu adalah volume. Berarti volume 1 lalu berarti 400 cc darah. Jika Palang Merah Indonesia membutuhkan darah sekitar 0,2 meter kubik hari itu, berarti ini kita buat aja V2. V2 nya 0,2 meter kubik. Berapa banyak pendonor darah yang dibutuhkan? Jumlah orangnya berapa? Berarti ini harus kita buat sama satuannya. Nah sekarang gini, 1 cc itu kan itu sama dengan 1 mililiter. Berarti 0,001 liter dibagi 1000 ya. 1 liter tadi 1000 ya. 1 liter 1 meter kubik itu 1000 liter ya. 1000 liter. Berarti ini kalau kita jadikan ke liter dulu lah ya. Berarti berapa liter ini? 0,2 dikali 1000 liter. Berarti V2 nya 200 liter. Nah 1 liter itu 1000 mililiter. 1000 mililiter atau 1000 cc. Sama ya. Berarti ini 200 liter. Berarti V2 nya 200 kali 1000. Berarti 200.000 mililiter atau 200.000 cc. Berarti berapa banyak orang yang dibutuhkan? Kita anggap N. Berarti V2 dibagi V1. 200.000 kan udah sama satuannya, dibagi 400. Kita coretlah 2 nolnya. 20 bagi 4 5. Tambahkan ini 1 2 nolnya 500 orang. Berarti dibutuhkan 500 orang. Berarti pilihannya B. Seperti itu yang nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 ini tentang tabel massa jenis zat A, B, C, D, dan E. Zat mana yang memiliki massa jenis yang sama? Berarti harus kita samakan satuannya. Perlu diingat misalnya 1 gram per centimeter kubik itu 1000 kilogram meter kubik ya. Ini sudah pernah saya kasih rangkumannya. Berarti kalau ini kita buat ke kilogram kali 1000, 1,25 kali 1000 berarti 1250. Ini kilogram meter kubik. Nah ini udah kilometer meter kubik. Ini juga ini kalau kita jadikan ke kilogram meter kubik berarti kali 1000 berarti ini 12.500 kali 1000 berarti 12.500
500 kali 1000 berarti tambahkan 3 nolnya. Berarti 12.500.000 kilogram meter kubik. Nah, pertanyaannya massa jenis yang sama. Ini kan dia 1250. Ini 125, ini 1250. Berarti sama ya. Kilogram sama satuannya. Berarti zat yang sama itu zat A dan zat C. Zat A dan zat C, berarti jawabannya B. Seperti itu yang nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ini dia harus bisa membaca ini namanya alat ukur yang ada di mobil ya. Ini biasanya ada di mobil ya. Mobil atau kendaraan lah. Nah, ini kan dia MPH, nggak mungkin kita gunakan ini. Ini kilometer per jam. Berarti kalau kilometer per jamnya ini 140, ini 180, berarti ini 200. Berarti di selang-selingnya berapa ya? Ini 180, ini 160. Ini 150, 140, berarti 160. Berarti sebenarnya kelajuannya 160 km per jam yang ini. Yang ini ya. Berarti kelajuannya itu V sama dengan 160. Jadi bacanya yang lingkaran kecil bukan yang besar. Ini kan MPa, ini kilometer per jam. Ini dia 140, ini 150, 160, 170, 180 ya. Kilometer per jam. Kita jadikan dia kesatuan meter per detik katanya ya. Meter per sekon. Berarti ini 1 km per jam ke meter per detik cukup dibagi ya, dibagi 3,6 ya. 160 bagi 3,6 itu kemarin konversinya, ini meter per sekon. Nah, atas kali 10 bawah kali 10 berarti 1600 per 36, ini meter per sekon. Sama-sama dibagi 4, ini bagi 4 400, ini dibagi 4 9. Berarti udah kelihatan jawabannya 400 per 9 dalam satuan meter per sekon. Berarti jawabannya D. Seperti itu yang nomor 9. Nomor 10 yang terakhir. Ini dia menghitung volume menggunakan gelas ukur. Ini ada gelas ukur diisi air, mula-mula volumenya 25 liter. Anggap aja itu P1. 25 ml. Terus dimasukkan sini batu, airnya akan bertambah sehingga volume airnya menjadi 60 ml. Nah, kenapa airnya naik? Karena ada batu. Berarti kalau begitu volume batu sama dengan apa? P2 dikurang P1. 60 dikurang 25 berarti 5 kurang 2 35 ml. Nah, kalau kita jadikan ke liter berarti dibagi 1000 ya. 35 dibagi 1000 liter berarti 0,10 100 1000. Ini dia 0,35 liter. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu yang nomor 10 atau nomor terakhir. Jadi seperti itu beberapa pembahasan pH-nya yang kemarin. Saya rasa soalnya tidak begitu susah ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian pelajari lagi untuk persiapan remedial. Maka mana tahu nanti soalnya hampir-hampir mirip atau ada yang sama ya. Nah, silakan nanti diulang-ulang video Bapak supaya nanti saya harap tuntas semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.